Salam sehat, salam mujizat, salam sukacita bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, saat ini terjadi mutan ganda virus corona yang diberi nama B1617. Ini menerpa bangsa India, negara kedua terbesar di dunia dengan populasi penduduknya 1,3 miliar. Padahal kita tahu bahwa India adalah termasuk orang yang paling ketat menerapkan lockdown. Pada awal corona menjadi pandemi di dunia ini, dengan cara mendisiplinkan semua warganya, ya sedikit tidak manusiawi. Karena dulu kita dengar atau kita lihat di video-video di YouTube, orang didisiplinkan saja untuk berkerumun itu pakai rotan, saudara. Sehingga muncul satu berita, ya, semacam lelucon di India. Orang yang terpapar corona tidak banyak, tapi yang bangka-bangka banyak. Karena pakai rotan dulu, untuk kerumun langsung disabet dengan rotan. Tapi begitu mereka menyatakan bahwa negara ini bebas corona, maka mereka memproklamirkan itu dengan membuat satu acara besar-besaran di Sungai Gangga. Satu ritual di Sungai Gangga. Dan sepanjang Sungai Gangga yang besar itu dipenuhi dengan banyak sekali jiwa-jiwa yang mandi secara ritual di situ. Padahal itulah sebab musabab dari lonjakan virus mutan kedua ini yang tidak tertangani sampai saat ini. Di dalam catatan oleh para wartawan, mereka mengambil satu contoh di New Delhi, ibu kota negara India, di mana ada 26.000 kasus baru dengan tingkat kematian 306. Itu berarti bahwa korban yang meninggal dunia di sana menurut sampel ini adalah setiap 5 menit satu orang meninggal. Inilah alasan pemerintah Indonesia melarang orang mudik berkerumun. Ini alasannya, contoh kasus yang ada di India. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya mengemukakan ini? Ini adalah merupakan sampel situasi dunia yang kita jalani saat ini. Tapi mari kita dengar firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang menjamin kita untuk ada hidup di dalamnya. Katakan amin. Kita akan dibawa pada kebenarannya. Hari ini saya akan membawa satu topik, yaitu hak istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya. Dalam gerakan pandemi mutan yang kedua ini, muncul lagi di bidang kerohanian. Ada satu gereja yang menamakan Gereja Allah yang Maha Kuasa, Almighty God Church, memunculkan lagu yang sedikit kurang enak didengar di telinga setiap orang Kristen yang menganut Alkitab
Karena Alkitab ini adalah buku panduan kita untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Tapi dalam lirik lagu itu dikatakan Alkitab telah menjadi penghalang bagi setiap orang untuk menerima karya baru dari Tuhan. Wah, ini lagi beredar. Mungkin nanti beberapa waktu ke depan saya akan atau Ibu Gembala akan posting di grup di mana lagu itu sedang beredar lagi disebarluaskan saat ini. Alkitab telah menjadi penghalang untuk manusia menerima karya baru dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang Kristen yang terlahir dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kita dibesarkan, iman kita bertumbuh hanya karena Alkitab. Karena 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan yang salah, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ini adalah dasar sistem perjalanan kehidupan kita kalau kita mau bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya saat ini saya akan berbicara tentang hak istimewa. Mari kita membuka kitab suci kita yang terambil di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-29. Galatia pasal 3 ayat 29. Sebaiknya kita baca mulai ayat 26, ayat 26 dan ayat yang ke-29. Saya membacakannya, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Dan 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudara sekalian, ayat ini mengungkapkan tentang satu tokoh penting di dalam kitab suci kita yang bernama Abraham. Abraham memiliki keterkaitan erat dengan Kristus. Di mana keterkaitannya? Kalau kita lihat dalam tulisan-tulisan Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, dalam sejarah bangsa-bangsa, kita akan temukan di mana setelah Kejadian pasal yang ke-12, itu diceritakan banyak tentang seorang tokoh karismatik yang penting setelah Nuh yang bernama Abraham. Dari situ Musa menulis dalam tulisannya ini, kemudian dia memperkenalkan 3 tokoh penting, dan ini ada kaitannya, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Selalu di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Kejadian, dalam kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Musa memperkenalkan ini dengan nama yang luar biasa, sebutan yang luar biasa, sebutan tingkat tinggi yang memberikan jaminan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, penulis Injil Matius ini mengemukakan satu tulisan di situ dengan memulai kitab Injil Matius ini dengan silsilah Yesus Kristus. Dalam catatan silsilah Yesus Kristus ini, maka dimuatlah
nama yang pertama dimuat untuk silsilah Yesus Kristus dari awal sampai pada berikutnya, nama pertama adalah Abraham. 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan di Babel. Itu ayat yang ke-17. 14 keturunan dari Babel sampai Kristus. Kita lihat Abraham adalah tokoh penting. Dan Yesus pun sendiri mengungkapkannya itu dalam tulisan Lukas. Dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Di situ Yesus memberikan satu kisah, satu perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kedua-duanya meninggal. Orang kaya karena tidak menghiraukan hidup dan keselamatannya, maka ia berada di satu tempat menderita di neraka untuk transit sementara. Kemudian Lazarus yang miskin itu yang peduli terhadap hidupnya dan setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, maka Lazarus berada di pangkuan Abraham. Ini adalah catatan di kitab Lukas di mana Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Jadi Abraham ini adalah tokoh yang penting yang kita bicarakan. Kalau kita bicara Abraham, saya memunculkan ini dan identiknya Abraham ini adalah sama dengan penerimaan hak istimewa. Abraham memiliki hak istimewa di mana dia dipanggil dari tanah Ur Kasdim menuju ke barat dan kemudian berkembang biak di tanah Kanaan. Di situ ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub yang kemudian diganti namanya Israel. Dan kemudian dari sejarah Israel di dalam kitab suci ini memuat banyak sekali janji-janji. Ini yang disebut dengan hak istimewa. 3 poin penting yang saya kemukakan di sini, tetapi 1 poin akan saya jelaskan pada minggu-minggu berikutnya. Yang pertama adalah hak istimewa sebagai anggota keluarga Allah. Nanti kita akan bahas pada bagian berikutnya. Tetapi kita masuk juga pada bagian kedua dan bagian yang ketiga. Yang kedua adalah hak istimewa sebagai anak kerajaan Allah. Kemudian yang ketiga adalah hak istimewa sebagai warga negara sorga. Mari kita lihat bagaimana kita memiliki hak istimewa sebagai anak kerajaan Allah. Kadangkala kita orang Kristen tak menyadari bahwa setelah spirit dari kematian dan kebangkitan Yesus. Ingat saudara, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, dasar dari satu kekristenan, perjalanan hidup kekristenan kita itu dibangun dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Sehingga Paulus berkata, andai kata Kristus dibangkitkan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kamu percaya. Berarti bahwa dasar dari kekristenan kita ini adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Maka sahabat kita, ya, 7 hari beristirahat 1 hari, dari spirit inilah kita selalu beribadah pada hari Minggu. Pada hari Minggu, pagi-pagi benar pada minggu itu, Yesus bangkit. Dan spirit kebangkitan Yesus ini sudah mendarah daging dalam kekristenan kita, dalam pertumbuhan iman kita. Maka dasar iman Kristen adalah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita semua tidak percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati, dan kita juga nanti semua manusia yang percaya, yang mati dibangkitkan dan kemudian masuk
terangkat ya di awan-awan yang permai. Kalau kita tidak percaya, iman kekristenanmu sia-sia. Tetapi Kristen yang benar berdiri di atas kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kemudian dari situlah muncul pengharapan yang baru. Sekarang ini kita masih suasana tentang kebangkitan Yesus. Dalam 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, ini muncul satu peristiwa ya. Di warta jemaat saudara, itu ada bacaan-bacaan Alkitab setiap hari dalam program pemuridan 53 hari. Ya, lihat di warta jemaat saudara ada pembacaan wajib di situ. Itu menunjukkan bahwa kita mau belajar tentang bagaimana suasana 40 hari ini. Kita mau menerima satu pengajaran-pengajaran yang begitu mengokohkan iman kita tentang hal kebangkitan Yesus. Karena ternyata juga di dalam komunitas murid-murid Yesus setelah Yesus bangkit, mereka masih sementara mencari tahu dengan peristiwa apa yang sedang terjadi. Kleopas bingung dengan sahabatnya pada waktu dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Kemudian tiba-tiba muncul Yesus dalam tubuh kebangkitannya yang pada awalnya mereka berdua tidak mengenal siapa sosok yang muncul secara tiba-tiba itu. Tapi pada waktu yang terakhir pada malam, Yesus menampakkan diri dalam membagi-bagikan, memecah-mecahkan roti kepada dua orang itu. Dan mereka tahu bahwa ini adalah Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Kleopas dan sahabatnya semakin meyakini bahwa Yesus benar-benar bangkit. Petrus nanti kemudian melihat penampakan Yesus. Dan banyak murid-murid dari sekitar 120 murid melihat hal-hal yang begitu mengokohkan, membangunkan iman mereka tentang kebangkitan Yesus. Yang terakhir adalah Thomas. Karena ia berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke telapak tangan Yesus bekas pakunya, atau ke bekas tombak di lambungnya, aku belum mau percaya. Tapi Yesus kemudian menampakkan diri dan berkata kepada Thomas, sini jarimu, cucukkan jarimu di telapak tanganku dan di lambung di mana ditusuk dengan tombak. Baru semua murid-murid itu mengalami satu perubahan yang luar biasa. Perubahan kekristenan kita, arah untuk mendapatkan hak-hak istimewa itu. Ingat saudara, jikalau kita meyakini, mengimani benar-benar bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Katakan amin. Kita punya Tuhan adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Bukan Tuhan yang mati. Inilah spirit kekristenan kita. Pada kebangkitan Yesus ini, dalam Roma pasal 6 ayat 2, 3 dan ayat yang keempat itu diceritakan bahwa kita mengalami kelahiran baru, dibaptis di dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Itu adalah awal dari kelahiran kekristenan kita. Kemudian kita boleh berjalan di dalamnya. Ini menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus ini juga mengambil andil dengan bagaimana kita diadopsi, kita diangkat. Kita lahir di dalam satu keluarga yang baru. Dan kemudian kita menjadi anak-anak Allah. Dan saat ini kita menjadi anak-anak Allah. Dalam pembacaan di dalam kitab Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-29. Dan juga di dalam ayat yang ke-26. Menyatakan ini, kita yang lahir dari Allah adalah anak-anak Allah. Kita tahu bahwa Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu Raja segala raja. Dia datang dari satu kerajaan yang melintasi semua benda-benda
langit di alam semesta ini kemudian datang ke bumi, juga dia diutus dari kerajaannya yang kekal. Saya memulai dari satu istilah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ini adalah kerajaan yang tak dapat ditaklukkan dari masa ke masa. Kalau saudara membaca kitab Daniel, saya adalah pengajar juga di sekolah Alkitab khusus kitab Daniel. Ada banyak rahasia yang luar biasa yang nyata di situ. Ternyata tema dari kitab ini adalah Allah berkuasa atas seluruh bangsa-bangsa dan kerajaan manapun di dunia ini. Allah sanggup menyatakan kuasa dan kemuliaannya kepada semua raja-raja. Baik Nebukadnezar, Raja Babilonia yang menguasai seluruh bumi pada waktu itu. Kemudian muncul Raja Media Persia yang menguasai dunia. Muncul kerajaan Yunani yang menguasai dunia. Muncul kerajaan Romawi yang menguasai dunia. Muncul kerajaan-kerajaan sampai nanti pada masa kepemimpinan tunggal, yaitu kerajaan antikris. Tapi kitab Daniel dalam mimpi Nebukadnezar, Daniel pasal 2, ada satu batu yang besar terungkit dari puncak gunung. Kemudian dia bergulir menghancurkan patung yang adalah Babilonia, Media Persia, Yunani, Romawi, dan kerajaan antikris dilindas habis oleh kekuasaan Tuhan. Ini saya sedang berbicara tentang kerajaan Allah. Kita adalah anak-anak kerajaan ini. Luar biasa. Inilah hak istimewa. Kita adalah anak. Karena demikian, apa hak istimewa yang kita miliki sebagai anak? Yang pertama, dalam garis keturunan ilmu atau genealogi, ya, kita sudah membahas pada beberapa minggu yang lalu tentang genetika ilahi, bahwa kita manusia ini berasal dari gen yang luar biasa, yang berasal dari yang ilahi. Makanya Rasul Paulus waktu dia berpidato di Bukit Areopagus, di mimbar yang terkenal oleh filsuf-filsuf Yunani di Athena, dia berdiri di mimbar Areopagus untuk mempertahankan argumentasinya di depan mimbar Areopagus. Di situ dia bilang begini, sama juga seperti kamu katakan, kita ini dari keturunan Allah juga. Pujangga-pujangga, filsuf-filsuf Yunani mengatakan kita ini dari keturunan Allah. Cuma mereka hanya bisa tahu mereka-reka dan mereka saja bahwa manusia ini memang dari keturunan Allah. Tetapi Paulus bilang, justru yang kamu samar-samarkan itulah yang kuberitakan pada saat ini, yaitu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit dari antara orang mati. Saudara sekalian, kita adalah anak kerajaan yang tak tergoncangkan. Menurut Ibrani 12 ayat 26, 27, 28, saudara-saudara sekalian, kita adalah anak kerajaan dan kita memiliki genetika ilahi setelah kita lahir dari Allah. Ini dicatat dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 1 dan juga ayat yang ke-9 dan pasal 5 ayat yang ke-1. Baiknya saya akan membacakannya itu supaya ini menjadi pencerahan bagi kita sekalian, bahwa kita ini di dalam diri kita ini, dalam kekristenan ini ada genetika ilahi, ada gen ilahi. Baik 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 demikian bunyinya, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita,
sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat 2, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Haleluya. Kemudian ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi, genetika ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Pasal 5 ayat 1 berkata begini, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Dan inilah tandanya, ayat 2, bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintah Allah. Perintah-perintahnya tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Katakan amin. Ini jelas. Kalau kita memiliki, kita mengefektifkan gen ilahi itu dalam diri kita, di mana kita sudah lahir dari Allah. Apapun yang terjadi, iman mengalahkan dunia. Haleluya. Ini adalah program pertumbuhan dalam iman kita. Yang kedua, hak istimewa sebagai anak kerajaan Allah, yaitu mendapatkan warisan dari Bapa Surgawi. Orang banyak melihat, banyak contoh-contoh di dunia ini. Kalau orang tuanya atau bapaknya punya aset-aset, perusahaan, di mana ada beberapa anak di dalam keluarga itu, bapaknya punya banyak sekali harta benda yang berlimpah. Manusia ini cuma hidup berapa? 70, 80, kalau bisa mencapai 90 tahun, itu pun kalau sudah lebih dari itu, tidak maksimal lagi dalam kehidupan itu, Artinya bahwa pada saat manusia ini, bapak ini yang punya semua harta kekayaan di mana-mana, itu dia turunkan, diwariskan kepada anak-anaknya. Ini saya berikan gambaran, saudara. Bapak kita siapa? Kadangkala kita kurang, karena mungkin Bapa Surgawi itu maha kaya, Dia memiliki langit dan bumi, Dia ciptakan, susah kita mencerna. Tapi saya mau katakan saat ini bahwa kita adalah pewaris dari Bapa Surgawi. Katakan amin. Apa yang Dia tidak punya? Tapi dalam apa yang Tuhan berikan itu sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita, saudara-saudara. Kehendak Tuhan, makanya doa itu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita punya warisan dari Bapa Surgawi. Jadi jangan takut. Kalau di dalam Wahyu pasal yang ke-20, 21, pasal 20, 21, 21, 22, itu bicara tentang keadaan yang terjadi di surga. Ada satu bagian yang kecil saja di surga itu, ada yang namanya lautan kaca. Saya sudah keliling-keliling di dunia mencari, baik secara langsung maupun melalui dunia maya, mau cari apakah ada lautan kaca di dunia ini. Saya tidak pernah menemukan itu.
Cuma lautan kaca itu ada di sorga. Beh, kira-kira kalau mau berwisata ke situ berapa mau bayar, saudara-saudara sekalian? Ya, sedangkan berwisata, nginap di hotel-hotel yang mewah di dunia ini, ya, ada miliaran untuk membayar tempat nginap atau tempat wisata yang bagus itu. Kalau saya membaca di dalam Wahyu 20, 20, 21, 22, ini tempat yang tidak pernah ada di dunia ini, daerah wisata yang luar biasa. Di sana tempat tinggal kita nanti. Haleluya. Yohanes pasal 14, mulai ayat 1, 2, 3, 4. Di situ Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada aku, percaya juga kepada Bapa. Karena apa? Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Ya, rumah Bapa, rumah yang dimaksudkan di situ adalah mansion, bukan house. Saudara sekalian, mansion itu adalah rumah yang mewah. Dan Yesus berkata, aku akan pergi ke situ dan menyediakan tempat bagimu. Saudara-saudara, di sana adalah warisan kita surgawi, warisan surgawi. Belum dia wariskan otoritas, kekuasaan, mandat. Itu warisan-warisan yang kita miliki sementara kita ada di dunia ini, saudara sekalian. Jadi ada jaminan di dunia maupun di akhirat. Saya pinjam bahasa orang-orang ya yang di sebelah kita, tetangga kita, ya. Fi dunya hasanah wa fil akhirati. Apa artinya itu? Keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Ini jaminan bagi kita, warisan kita. Jadi kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Selama kita hidup di dunia, mari kita menikmati warisan-warisan surgawi. Katakan amin. Dan juga ada warisan di sorga, di dunia yang akan datang, langit dan bumi baru. Ini warisan, haleluya. Roma 8 ayat 17 dan Galatia pasal 4 ayat yang ke-7 berkata di sini, kita menyebut dia Aba ya Bapa dan kita menerima ahli waris oleh Allah. Jadi kita adalah pewaris dari tahta kerajaan Allah. Kalau demikian, siapa lawan kita? Rasul Paulus bilang begini, jika demikian, siapa lawan kita? Tidak ada. Karena kita adalah anak-anak kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ketiga, hak istimewa sebagai anak kerajaan Allah, yaitu memiliki otoritas Bapa. Otoritas Bapa. Jadi, otoritas itu diturunkan kepada kita. Wah, banyak sekali ya sesuatu yang kita miliki di dalam perjalanan kehidupan sebagai orang Kristen. Haleluya. Kemudian hak istimewa yang ketiga ya, selain sebagai anak-anak Allah, anak kerajaan Allah, yaitu sebagai warga negara sorga. Nah, ini hak istimewa kita. Dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Baik, saya akan membacakannya dalam Filipi pasal 3 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-21. Demikian bunyinya, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Haleluya. Kalau saya melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di situ dibilang warga negara adalah penduduk dari satu negara ya atau bangsa berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran dan sebagainya, yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara tersebut. Itu definisi warga negara.
Ya. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal yang ke-26, di situ juga dijelaskan bahwa yang menjadi warga negara, ya maksudnya warga negara Indonesia kita adalah orang-orang bangsa asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi ada dua, ya. UUD 45 pasal 26 di situ jelas bahwa yang menjadi warga negara itu yang pertama berdasarkan kelahirannya di satu negara itu, dan juga berdasarkan undang-undang yang mengesahkan dia sebagai warga negara. Di sini ada orang-orang yang di masa yang lampau. Kalau sekarang kita sudah tidak merasakan hal itu, ya. Orang-orang di masa yang lampau yang datang dari Tiongkok, ya. Dia itu leluhur-leluhurnya datang dari Tiongkok, datang di Indonesia, masih warga negara asing. Untuk mengurus semua di negara Indonesia ini susah, sulit. Ya. Kenapa? Warga negara asing. Haknya beda dengan warga negara asli. Ya. Makanya berbondong-bondong warga Tionghoa di masa yang lampau urus itu warga negara Indonesia, WNI. Kalau tidak setengah mati orang mau bergerak di bangsa ini. Setengah mati mau berusaha, susah mau melakukan segala sesuatunya, urus. Nah, itu yang dibilang disahkan oleh undang-undang. Dan untuk mengurus warga negara ini juga harus membutuhkan pengorbanan. Maka saya teringat Rasul Paulus waktu mau disesah, dicambuk di kota Filipi karena dia melakukan penginjilan di kota Filipi, dicambuk, disesah, masukkan ke dalam penjara. Kemudian gempa bumi malam hari. Singkat cerita, satu keluarga kepala penjara bertobat karena mujizat Tuhan yang terjadi. Jadi karena Paulus dan Silas ini dianggap, wah ini luar biasa ini orang ini, jangan main-main, bawa saja dia pergi. Maka Paulus mengatakan, tidak boleh seorang warga negara Romawi dilepas begitu saja tanpa melalui pengadilan. Waduh, begitu dengar warga negara Roma, ketakutan orang yang ada di kota Filipi, pembesar di kota Filipi. Kenapa? Karena dia memiliki hak warga negara yang kita tahu saat itu menguasai dunia. Ketakutan. Satu ketika juga Paulus mau disesah oleh seorang prajurit, di mana prajurit itu orang, ya, yang tidak menunjukkan tentang kelahirannya, dan dia membeli warga negara itu. Begitu dia mau cambuk Paulus, Paulus berkata, wajarkah kamu melakukan hal ini terhadap warga negara Roma? Wah, langsung berhenti itu prajurit. Dari mana kau dapat warga negaramu? Saya beli dengan harga yang mahal warga negara saya. Tapi Paulus bilang, aku dapatkan dari kelahiranku. Ya, karena dia lahir sebagai warga negara Roma. Dari orang tuanya sudah menjadi warga negara Roma, kelahirannya juga menjadi warga negara Roma. Saudara sekalian, untuk mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara sorga, maka kita harus ditandai dengan kelahiran kita. Setiap orang yang lahir dari Allah adalah warga negara sorga. Katakan amin. Haleluya. Dan dia mendapatkan hak istimewa sebagai warga negara sorga. Terlalu luas dan tinggi kita mau bicara tentang warga negara kerajaan sorga. Kekuasaannya luas, saudara-saudara sekalian. Sorga memiliki otoritas yang luar biasa bagi dunia ini. Kalau Roma cuma sebatas kekuasaan dunia,
Tapi sorga kekuasaannya adalah di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Itu kekuasaan sorga. Dan di sini kita ada. Kita memiliki hak istimewa. Kalau prajurit mengatakan tadi bahwa ia berkata, aku membeli warga negara Rom dengan harga yang mahal. Kita harus tahu 1 Petrus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Sebab kamu telah dibeli dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan bukan dengan perak, tapi kamu telah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Mahal sekali kita dibeli dan ditempatkan pada satu tempat di mana kita menjadi warga negara kerajaan sorga. Tapi apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kebanyakan orang Kristen tidak menggunakan hak istimewa ini, padahal dia sudah miliki. Saudara-saudara sekalian, kita telah melewatkan banyak kesempatan untuk mendapatkan fasilitas sorgawi, untuk mendapatkan otoritas sorgawi, untuk mendapatkan hak-hak kita secara sorgawi di muka bumi ini. Itu sebabnya saat ini saya mau berkata, gunakan hak istimewamu untuk menjalani kehidupan ini di dalam kehidupan yang luar biasa. Haleluya. Kita menjalankan di masa pandemi ini, menjalankan protokol kesehatan dengan begitu ketat, ya. Ada juga yang bolong-bolong. Awal-awal corona di masa yang lalu, ya, karena dikatakan ya protokol kesehatan, ya memang kita harus menuruti, ya, ikut memerangi ini, pakai masker, bersepeda pakai masker terus. Saudara bisa bayangkan itu, ya, olahraga yang harusnya mengeluarkan oksigen banyak dan kemudian mengeluarkan karbon, ya, dioksida banyak dan kemudian menghirup oksigen, sepeda pakai masker, ya. Maka yang dia keluarkan karbon, dia hirup ulang karbon, keluar karbon, hirup karbon. Maka dalam tenaga yang terakhir, orang itu pingsan dan meninggal dunia. Saudara-saudara sekalian, kita memiliki keterbatasan. Tapi saya mau katakan, Raja kita, Bapa kita tak terbatas. Haleluya. Kita memang harus mengikuti protokol kesehatan. Tapi di luar dari itu kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, dalam hal-hal yang tidak terbatas inilah kita tahu bahwa ada Tuhan yang memelihara kita. Katakan amin. Haleluya. Luar biasa, Tuhan Allah yang dahsyat itu. Kita terus berdoa dan terus berjuang. Kita gunakan hak istimewa kita, ya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Galatia pasal 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada anak Allah. Saya tutup Galatia 3 ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Berjalan di dalam kuasanya, miliki hak istimewa, gunakan itu di dalam hidupmu, maka engkau akan melihat pembelaan-pembelaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan.